pertama, nama asli Esther tadi saya sudah singgung. Dalam bahasa Ibraninya adalah Hadas, yang artinya pohon murad. Dia lahir dari keluarga orang tua yang telah ditinggal lama oleh kedua papa mamanya. Lalu dia dibesarkan, dididik, ya, oleh yang namanya Mordekai. Dan sepupunya adalah seorang Yahudi. Jadi Mordekai ini, saya katakan tadi, di samping dia orang tua angkat bagi Esther, tapi juga sebagai mentor, sebagai pemimpin, dia juga adalah seorang yang rohani, Bapak Ibu. Orang yang sangat rohani Mordekai ini. Takut akan Tuhan dia. Maka saya kira Esther bisa menjadi seorang yang sangat taat sama Tuhan. Walaupun dia sudah lama ditinggal oleh kedua orang tuanya. Karena dia menemukan bapak angkat yang sangat takut sama Tuhan, taat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan memahami Alkitab. Mordekai inilah yang banyak sebenarnya membimbing, mengajar, dan bahkan membina, serta mementoring Esther itu sendiri. Maka dalam tumbuh kembang dan dewasanya dia juga bisa menjadi seorang wanita yang hebat dan juga takut akan Tuhan. Latar belakangnya dia tinggal di benteng Susan, ibu kota kerajaan Persia atau Iran sekarang. Dulu maksudnya ya. Sudah barang tentu dia hidup bersama dengan bapak angkatnya atau mentornya yaitu Mordekai. Nah, awal mula Esther ini bisa menjadi ratu karena ada ratu terdahulu, ya, istri Raja Persia yang dahulu, namanya Ratu Westi. Itu dicopot, dipecat dari jabatannya sebagai ratu. Zaman dulu kan Bapak Ibu, ratu itu sama seperti kalau zaman sekarang eh, wakil raja. Itu saking tinggi otoritasnya zaman dulu. Atau wakil presiden lah. Itu makanya ada istilah dulu raja dan ratu. Jadi uh, itulah strategisnya posisi ratu. Sangat amat dekat dengan rajanya kan gitu. Nah jadi Raja Persia pertama itu memiliki istri namanya Ratu Westi. Rupanya Ratu Westi ini orangnya ngeyel. Susah diajar, susah dibimbing, sudah susah diarahkan oleh suaminya yaitu Raja Persia. Ya, karena suatu saat dia diperintah oleh suaminya, Raja Persia, dia nggak mau datang ke sebuah pertemuan. Itulah yang membuat awal mula Ratu Westi ini dicopot alias dipecat oleh Raja Persia. Maka waktu itu terjadi kekosongan ratu atau wakil raja pada zaman itu. Nah itulah cikal bakal Esther bisa masuk atau terpilih menjadi ratu. Salah satu latar belakangnya bukan hanya dia cantik secara fisik, tapi dia cantik secara karakter, cantik pula secara cara berpikir. Ya, itu kelebihan daripada Esther ini. Maka saya ingat dulu Bapak Ibu waktu saya pacaran dengan istri saya sekarang, buku hadiah yang pertama saya kasih ke dia itu adalah menjadi wanita yang cantik dan menarik, diambil dari kitab Esther. Nah, karena waktu saya sudah banyak belajar tentang histori, latar belakang kehidupan dan bahkan juga uh, jam terbangnya kehidupan pelayanan daripada Esther itu sendiri. Nah, itu sedikit latar belakang. Hal yang lain yang menarik daripada Esther adalah keberanian dan iman. Di mana Esther berani mengambil resiko. Untuk apa? Menghadap raja, walaupun itu suaminya. Zaman dulu kan Bapak Ibu, walaupun istri nggak boleh sembarangan ketemu raja. Harus ada prosedur panjang kali lebar, kira-kira begitu. Tapi Esther tidak takut mengambil resiko. Ya, karena memberikan saran, masukan kepada raja kan gitu. Belum lagi sebelumnya istri Raja Persia kan dicopot kan, dicopot. Karena susah diajarkan gitu. Tapi Esther tidak takut menghadapi pengalaman masa lalu dari latar belakang istri Raja Persia yang pertama yaitu Ratu Westi. Dia menghadap raja tanpa dia dipanggil. Kalau zaman dulu, saudara, orang menghadap raja itu harus karena raja secara pro dan aktif memanggil orang itu. Jadi tidak boleh zaman dulu rakyat ya atau pegawai istana atau pejabat istana ucuk-ucuk minta ketemu dengan raja. Zaman dulu nggak boleh itu. Haram hukumnya. Jadi selalu
prakarsa itu datang dari raja itu sendiri. Ya ini berbeda. Esther berani dia untuk bertemu dengan raja. Yang dari dulu tidak pernah ada pegawai istana, pejabat istana yang berani melakukan itu. Saking begitu tingginya hierarki jabatan raja dengan bawahan. Esther mengambil di situ dalam konteks itu dimaksud Esther mengambil resiko. Apa motif tujuan Esther mengambil resiko untuk menghadap raja? Dia mau menyampaikan permohonannya supaya bangsa Israel yang tinggal di Persia atau di Iran saat ini jangan di bumi hanguskan. Jangan dibunuh. Jangan pula diusir. Karena pada masa itu ada pejabat istana yang namanya Haman. Haman sangat-sangat tidak suka dengan orang Yahudi. Atau orang Israel. Nggak suka dia. Terhadap Esther pun dia tidak suka. Dan juga ayah angkat daripada Esther yaitu Mordekai. Tidak suka betul. Maka Haman ini selalu berusaha bagaimana caranya hanguskan, membunuh, menghabisi Esther, Mordekai, dan bahkan juga semua orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang ada di Iran sekarang. Melihat fenomena rencana busuk dan jahat dari pemimpin istana Haman, maka Esther memberanikan diri meminta tolong, meminta perlindungan dari sang raja Persia. Ini mengindikasikan perempuan juga punya keberanian, bisa punya keberanian yang luar biasa, melebihi daripada kita kaum pria. Jadi tidak selamanya kita menyimpulkan bahwa perempuan itu lemah. Saya nggak setuju itu. Kalau kita kembali ke Alkitab, saudara, peran Hawa hubungannya dengan Adam, apa dikatakan? Penolong, kan? Itu menandakan bahwa sebenarnya perempuan itu lebih hebat kok sebenarnya dibanding para pria. Maka Alkitab menjuluki peran dan fungsi wanita itu penolong. Ya. Kenapa perempuan dikatakan penolong? Karena yang ditolong bukan Superman. Itu hanya dongeng ya. Jadi nggak pernah ada laki-laki Superman benaran. Jadi kita jangan kemakan berita hoax itu. Itu buktinya bahwa sebenarnya perempuan itu pada dasarnya punya kekuatan, punya kemampuan, punya kapabilitas, punya kepintaran, punya kecerdasan, punya pengaruh yang luar biasa. Maka kita bapak-bapak jangan anggap enteng sama istri kita ya. Bagi seseorang yang menikah, jangan juga menolkan. Nggak usah menikah lah, saya bisa hebat sendiri kok. Enggak. Saudara tak perlu menikah untuk bisa ditolong oleh orang lain. Ya. Apalagi yang tahun yang baru ini, yang masih jomblo harusnya harus move on dong. Jangan kelamaan. Buru Tuhan Yesus datang di akhir 2026. Ya, ini yang masih jomblo nih. Ini saya serius nih. Nah, tapi kalau yang sudah bapak-bapak jangan nikah lagi lah. Nggak ada itu dalam kita. Begitu. Yang belum, yang masih jomblo lah. Ya, saya kira udah tahu lah itu siapa kira-kira. Jadi saya berharap di akhir 2026 ini sudah ada undangan buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Bagi teman-teman kita yang jomblo, ditunggu kehadiran Bapak Ibu. Ya, teman-teman mahasiswa di STTP LPP untuk menghadiri acara pernikahan kami di penghujung tahun 2026. Woi, puji Tuhan banget tuh. Tolong didengarkan, ini pesan Tuhan loh buat saudara. Ya, jadi jangan hilangkan kesempatan di 2026. Karena 2027 belum tentu masih ada kesempatan itu. Oke, kita kembali ke laptop. Esther punya peran dan fungsi yang luar biasa. Ya. Nah, hal yang lain yang menarik dari latar belakang Esther adalah warisan. Apa maksudnya? Esther mewariskan, meninggalkan maksudnya. Yaitu apa? Keberanian, ketegaran hati, kecantikan secara rohani, kecantikan secara karakter, kecantikan secara fisik.
itu diwariskan atau ditinggalkan oleh Esther kepada orang-orang Yahudi, termasuk bagi kita orang-orang percaya sama di zaman ini. Sekalipun dia perempuan. Untuk apa? Melawan kejuliman, melawan kejahatan. Supaya selamat orang-orang yang satu suku dan satu bangsa dan satu Tuhan dengan dia. Yaitu siapa? Orang Yahudi. Bisa bagi orang Israel sebenarnya, Esther ini pribadi yang sangat dihormati, sangat disegani, bahkan sangat dipuja-puji oleh orang Yahudi. Dan mereka tahu, Esther seorang perempuan, tapi dia punya keberanian dan kelebihan yang luar biasa menyelamatkan orang-orang Yahudi pada zaman. Yang seringkali saya katakan tadi, perempuan seringkali diasosiasikan lemah, tidak punya keberanian dan bla 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 bla. Enggak. Esther menunjukkan, saya sekalipun seorang perempuan, seorang wanita, saya juga bisa punya keberanian yang tidak kalah dengan kaum pria. Maka untuk itulah sebenarnya ada perayaan khusus yang sampai sekarang masih dipertahankan oleh orang Yahudi sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Esther yang disebut dengan namanya perayaan Purim. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh perayaan Purim itu apa maksud. Nah, ini mengindikasikan sekali lagi Bapak Ibu, wah, Esther itu meninggalkan harta yang paling berharga, bukan hepeng, bukan cuan, emas, permata, bukan.